warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dewan Penguji dan Sekretaris Dewan Penguji, yang saya hormati Penguji 1 dan Penguji 2, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara sidang terbuka menempuh sarjana pendidikan tanpa suatu halangan apapun. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen atas ketersediaan waktunya. Izinkanlah saya menyampaikan narasi ilmiah saya yang berjudul Upaya Menaikkan Kualitas Pendidikan dengan YouTube sebagai Media Ajar pada Masa Pandemi COVID-19 di hadapan para hadirin. Dulu saat kita masih duduk di bangku sekolah, hal yang paling menyenangkan yakni ketika guru tidak masuk kelas ataupun jam pelajaran kosong. Suasana kelas yang tadinya sepi mendadak menjadi ramai. Namun hal itu sekarang tidak bisa dirasakan oleh para siswa, dikarenakan para siswa saat ini dituntut untuk belajar dari rumah tanpa tahu kapan berakhirnya dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Model pembelajaran pun berubah seketika. Perubahan model pembelajaran yang drastis dan juga tanpa persiapan yang matang tentunya memberikan konsekuensi pada hasil yang dicapai. Dengan kata lain, kualitas pendidikan pun tidak bisa disamaratakan. Hal ini dikarenakan fasilitas pendidikan yang ada di perkotaan berbeda dengan fasilitas pendidikan yang ada di pedesaan. Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh guru, baik dengan menggunakan media sosial sebagai media ajar maupun yang lainnya. Menurut Krokalis tahun 2001 pada halaman 74-78 mengatakan bahwa untuk mencapai pendidikan yang berkualitas diperlukan perencanaan program pendidikan yang baik. Untuk membuat perencanaan program pendidikan untuk pendidikan yang baik, tentunya perlu memperhatikan kondisi-kondisi yang mengaruhi strategi yang tepat, langkah-langkah pencapaian dan juga kriteria penilaian. Di era modern seperti saat ini, perkembangan teknologi berkembang sangat pesat. Salah satu keuntungan dari media sosial yakni bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Hal itu bisa dijadikan sebagai media ajar dalam masa pandemi seperti saat ini. Media sosial dapat diakses dimanapun dan juga kapanpun. Salah satu media sosial yang dapat memvisualisasikan gambar dan juga teknik pengajaran berbasis internet yakni YouTube. Menurut Green dan Hope tahun 2010 mengatakan bahwa YouTube adalah layanan video sharing yang populer di mana penggunanya dapat memuat, menggunakan, maupun berbagi link video secara gratis. Hal ini dikatakan juga bahwa YouTube itu mudah diakses dan juga praktis untuk digunakan. Sehingga YouTube ini menjadi salah satu media ajar yang digunakan pada pandemi seperti saat ini. Hadirin yang saya banggakan, penelitian ini menggunakan metode explanatory research yang bertujuan untuk menelaah ataupun menjelaskan suatu peristiwa tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan deskriptif dan juga pendekatan verifikatif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu data aktual serta fenomena yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan ataupun mendeskripsikan suatu data secara sistematis, aktual, dan juga akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian verifikatif yakni penelitian yang bertujuan untuk melakukan estimasi ataupun pengujian hipotesis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yakni data sekunder dan juga data primer. Data primer didapat dari pernyataan, kemudian kritik, saran, dan juga tanggapan. Selain itu, untuk data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal, dan juga literatur lain yang sesuai dengan penelitian. Teknik yang diperoleh dari penelitian ini yakni teknik lapangan dan juga teknik kepustakaan. Nah, penelitian lapangan yaitu penelitian yaitu mengumpulkan data yang berupa fakta atau gejala lainnya di lapangan
antara lain dengan wawancara kepada siswa dan juga guru ataupun melakukan observasi secara langsung tentang pemanfaatan YouTube sebagai media ajar kepada siswa maupun kepada guru. Sedangkan data sekunder didapat dari penelitian dengan baca buku, kemudian literatur ataupun sumber lainnya yang relevan dengan penelitian. Melalui pertanyaan yang diberikan melalui kuesioner untuk penelitian ini menghasilkan bahwa guru dan juga siswa sangat antusias menggunakan YouTube sebagai media ajar dan juga mereka sangat setuju menggunakan YouTube sebagai media ajar. Hal itu dikarenakan dalam YouTube ini bisa berbagi video secara gratis dan juga siswa dapat mengapresiasi karya siswa dan juga dapat mengupload karya-karya siswa. Hal itu juga dimanfaatkan oleh guru untuk memberikan materi melalui YouTube yang bisa dilihat kapanpun dan juga dimanapun tanpa batasan waktu. Hal itu juga mempengaruhi siswa untuk semangat belajar dikarenakan YouTube selain sebagai media hiburan dan juga bisa untuk belajar. Hadirin yang saya cintai, simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yakni 2 simpulan. Yang pertama, tanggapan siswa, guru dan juga orang tua mengenai rencana pemanfaatan YouTube sebagai media ajar yaitu sangat setuju. Yang kedua, pemanfaatan YouTube sebagai media ajar sangat diminati oleh guru, siswa, dan juga orang tua. Hal ini dirasa pemanfaatan YouTube ini sangat diminati dikarenakan siswa dapat melihat guru sebagai tokoh sentral dalam pembelajaran. Selain itu juga YouTube dapat diakses dimanapun dan juga kapanpun. Dan juga ketika siswa kurang paham dengan materi yang disampaikan oleh gurunya, siswa dapat memutar videonya berulang kali dan juga bisa memberikan pertanyaan melalui kolom komentar, grup WhatsApp maupun jalur pribadi WhatsApp. Sehingga YouTube ini sangat praktis dan juga mudah digunakan karena bisa diakses melalui gadget dan juga lainnya selama tersedia jaringan internet. Harapan kedepannya dari penelitian ini yakni guru bahasa Indonesia mampu menggunakan teknologi sebagai media ajar agar siswa tidak merasa bosan ataupun jenuh dengan pembelajaran daring seperti saat ini. Salah satunya yakni bisa menggunakan YouTube sebagai media ajarnya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.